Selahattin'e sığındığı haberini aldık. Bu hakikat kardeşinizle ilgili Sultan pun berkata, apakah berita itu cukup untuk melihat kebenaran tentang saudaramu? Ternyata, Mehmet telah meminta perlindungan, dan Sultan pun semakin mencurigai Mehmet Pasha. Di kediaman Mahmud Pasha, Sebatin kembali. Sebatin lalu berbicara, ada berita baik. Mahmud pun bertanya, berita baik apa? Sebatin menjawab, iblis membisikkan beberapa kebohongan ke telinga pangeran, dan pangeran menyampaikan kebohongan itu kepada sang sultan. Mendengar hal itu, Hiram pun berkata, ah Sebatin, apakah kamu mengatakan bahwa Mahmud Pasha adalah iblisnya? Bahkan iblis pun masih belajar satu atau dua hal dari Mahmud Pasha. Paşa'ya şeytan mı diyorsun sen? Şeytan bile on... Yok canım. Mahmud Pasha pun tersenyum dan menjawab, ah, kumohon. Sebatin berkata lagi, Mehmet Pasha telah mendapatkan perlindungan di kedutaan Jerman. Mahmud pun menjawab, ini benar-benar berita baik. Hal yang paling dibenci Abdul Hamid adalah seorang Pasha pergi ke kedutaan dan mengeluh tentang negaranya. Sekarang, Abdul Hamid tidak akan percaya, bahkan jikapun aku pergi dan mengatakan bahwa akulah yang telah menukar petanya. Mereka pun tertawa. Havadise bak havadise. Hünkâr, haritaları ben değiştirdim de inanmaz. Vesselam Hiram Efendi. Mahmud berkata lagi, sekarang, singkatnya, ayo Hiram, pergilah. Memohonlah perlindungan ke kedutaan Jerman. Kita akan meyakinkan Abdul Hamid bahwa orang yang menukar peta dan membunuh wanita pelayan itu adalah Mehmet Pasha. Jika kamu pergi ke kedutaan Jerman sekarang, maka kita bisa menyalahkan Mehmet Pasha sebagai perencana pembunuhan itu. Katanya, walaupun iblis sedang senggang, dia akan tetap sibuk dengan kelicikannya sendiri. Boş kalan şeytan kuyruğuyla oynarmış. Ayo, berdirilah. Hiram pun bangkit dan mengikuti rencana jahat dari Mahmud Pasha untuk semakin menjebak Mehmet Pasha. Di istana kesultanan, Bidar pun menemui putranya. Bidar berkata, putraku, tunjukkan wajahmu padaku. Aku adalah ibumu. Pangeran pun menjawab, apakah ibu datang untuk melihat wajahku yang telah ditampar? Bidar pun menjawab, putraku, itu terjadi secara spontan. Maafkan ibu. Aku adalah ibumu. Berbelas kasihanlah pada ibu. Dedim ben seni, şefkatli ol. Şefkatli olmasaydı? Pangeran pun menjawab, jika aku tidak memiliki belas kasihan, maka aku sudah memberitahukan pada ayah bahwa ibu telah menamparku. Söylerdim. Bidar pun bertanya, Abdul Qadir, bagaimana bisa kamu menyebut pamanmu sebagai pembunuh? Bagaimana bisa kamu menyebutnya sebagai pengkhianat? Nasıl hain dersin oğlum? Kembali kepada Hiram. Kini, tampaklah Hiram akan masuk gedung ke kedutaan Jerman, dan di sana ada seorang pria yang memberikan kode kepada Hiram. Kita kembali lagi ke istana Yildiz. Sultan sedang melakukan pekerjaannya. Seniha yang berada di sana kemudian berbicara, Sultanku, aku benar-benar menyesal melihat keluarga terdekat menjadi pengkhianat. Pasti ini sangat sulit bagimu. Sultan pun menjawab, bahkan bayanganku sendiri meninggalkan aku sendiri setelah matahari terbit Seniha. Aku masih tidak yakin dan masih berprasangka baik. Seniha pun berkata, Sultanku, Bidar Sultan sedang tidak baik. Dia menampar Abdul Qadir di depan mataku setelah dirimu meninggalkan Kamila. Aku takut dia tidak bisa menanggung beban ini karena apa yang telah dilakukan oleh adiknya. Sultan pun terdiam sejenak berpikir. Kadir'e tokat attı. Yükünü taşıyamaz. Kemudian Sultan menjawab, karena inilah aku memanggilmu Seniha. Sudah lama aku ingin kamu mengambil alih untuk mengurus harem di istana ini. Setidaknya sampai Fatma Pesen Hanim tiba di sini. En azından Fatma Pesent Hanım gelene kadar. Fatma Mendengar nama itu, Seniha pun bertanya,
apakah Fatma Pesen Hanim akan datang? Sultan menjawab, ya, mereka telah mengirimkan telegram. Karnındaki evladımın da Anak yang sedang dia kandung, dan dia sendiri, sekarang baik-baik saja. Mereka akan segera keluar dari rumah sakit. Seniha pun berkata, aku sangat senang mendengar hal ini, Sultanku. Sultan yang melihat Tasin masuk, kemudian berkata, masuklah Tasin Pasa. Mari mendengar berita apa yang kamu bawa. Tasin pun menjawab, Sultanku, aku benar-benar menyesal tidak membawakanmu berita baik. Sultan pun menjawab, bagaimanapun aku harus tahu Pasa. Jangan sedih, jangan meminta maaf. Katakan saja padaku. yeise kapılmayın. Anlatınız. Tasin pun berkata, Sultanku, penjahat yang bernama Hiram terlihat pergi ke kedutaan Jerman. Sultan pun bertanya, lalu apa yang ada dalam pikiranmu? Tasin menjawab, aku bisa percaya kalau Mehmet Pasa lah yang telah menukar peta itu. Tapi aku tidak percaya kalau dia bekerja bersama dengan seorang yang mencoba membunuhmu. Nedenlerle iş tutacağına inanmazdım. Sadakatini satanların hayatı ucuz olur. Sultan pun menjawab, mereka yang kesetiaannya bisa dibeli tidaklah begitu berharga. Panggilkan duta Jerman, mari kita lihat berapa harga untuk Mehmet Pasa. Alman seferini çağırınız. Bakalım Mehmet Paşa'nın pazarı neymiş. Sultan. Kita beralih kepada Omer. Omer pun bercerita tentang Mahmud kepada Paman Ferman. Paman Ferman pun berkata, jadi kamu melihat dengan matamu sendiri. Dia berteriak seolah mengorbankan dirinya pada Sultan, namun dia menembak lengannya sendiri. Kendi koluna kurşun bastı. Omer pun kemudian memperagakan gerakan Mahmud sewaktu menembak lengannya. Tam da öyle Ferman ağa. Değilim. Suikast meydanında gördüğüm Omer berkata, tapi aku tidak yakin apakah pria itu adalah Mahmud Pasa atau bukan. Paman Ferman menjawab, Mahmud Pasa, si jahat licik itu bisa melakukan kejahatan itu. Mendengar hal itu, Omer pun bertanya, sepertinya kamu mengenali Mahmud Pasa, Ferman A. Tanıyor gibisin Ferman ağa. Tanımaz mıyım? Paman pun menjawab, bagaimana tidak? Di tahun pertama Sultan Abdul Hamid naik tahta, Aziz dari Sakaria dan komitenya ingin menggulingkan Sultan, tapi mereka gagal. Dan katanya, salah satu di antara mereka adalah Mahmud Pasa. Dia tertangkap pada saat itu, tapi kemudian dia dibersihkan dari tuduhan itu dan dibebaskan. Tapi, ambisinya tidak akan pernah berhenti. O komitenin içinde olduğu söylendi. Sonra aklandı, serbest kaldı. Hırsı hiç bitmedi. Yusuf pun berkata, dia akan mudah naik tangga dengan melakukan hal itu, yaitu dengan menembak dirinya. Bukankah begitu, Paman? Adam kendine sıka sıka yükselmiş ha.